sekarang ini sedang berlibur bersama keluarga di luar kota. Tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita pagi hari ini karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhanlah yang menopang kita semua dimanapun tempat kita beribadah. Saya percaya ketika kita membuka hati, firman Tuhan boleh mengubahkan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di khotbah terakhir. Khotbah terakhir di tahun ini sekaligus juga kebaktian terakhir di tahun 2025. Nah, kenapa saya katakan ini khotbah terakhir? Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya, Pak, kan tanggal 31 masih ada acara di gereja ya. Bapak Ibu tahu ya, akhir tahun akan ada ibadah di gereja kita, tutup tahun, setelah 3 tahun kalau saya tidak salah, tidak ada kegiatan di akhir tahun. Nah, tahun ini akan ada, tetapi tidak ada khotbahnya. Ya, karena tanggal 31 nanti itu judul acaranya adalah Malam Doa, Pujian dan Kesaksian. Jadi kemarin waktu nyusun rundown ada mau ditulis khotbah 30-45 menit, saya ditulis refleksi saja 10 menit gitu istilahnya. Jadi hari tanggal 31 nanti lebih banyak kita akan berdoa, memuji Tuhan, dan ada kesaksian dari saudara-saudara kita. Sekaligus saya di awal khotbah ini memberi pengumuman jika Bapak Ibu ada yang ingin bersaksi di tanggal 31, silakan bisa menghubungi saya supaya bisa diatur waktunya. Saya khawatir kalau tidak ada pendaftaran kesaksian nanti yang bersaksi 20 orang kita sampai jam 4 pagi baru selesai ya. Sekalipun biasanya itu sampai pagi ya ibadah tutup tahun. Tetapi tidak, nanti hanya sampai setengah 9, jadi setengah 7 sampai setengah 9. Nah biasanya kemarin rekan-rekan pemuda mau melanjutkan, Pak nanti setelah acara kita mau bakar-bakar pastori Pak gitu saudara ya. Saya cukup kaget ya, bakar-bakar pastori ini panitia mimbar renov 3 bulan 4 bulan gak selesai kalian bakar. Maksudnya bakar-bakar di pastori gitu ya. Saya akan membahas satu khotbah hari ini yaitu tentang Bethlehem, tempat kecil berdampak besar dari Mika 5 ayat 2-5. Saya pernah terkecoh saudara dengan sebuah pertanyaan begini. Ayo, kamu kan udah Kristen lama ya? Ya, sudah Kristen lama. Menurut kamu tempat lahirnya Tuhan Yesus itu Nazaret atau Nasaret? Jadi pakai Z atau pakai S? Wah, saya berpikir keras. Saya ingat-ingat di Alkitab tuh Nazaret pakai Z atau pakai S? Pakai apa Bapak Ibu Saudara? Z ya? Iya, Nazaret pakai Z. Salah. Orang Tuhan Yesus lahirnya di Bethlehem, bukan di Nazaret gitu ya. Dan saya sedikit agak malu, waktu itu saya sudah di STBI sebenarnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas Bethlehem, tempat kecil berdampak besar. Pasti kita semua mengingat ketika kita menyebut Bethlehem, sebenarnya kota ini sudah dinubuatkan oleh seorang nabi kecil. Di Alkitab disebut nabi kecil bukan karena badannya kecil, bukan. Tetapi oleh karena kisahnya dicatat tidak sebanyak dengan nabi-nabi yang dikategorikan besar. Ya, nabi besar itu ada Daniel, ada Yesaya. Kalau saudara membaca itu ayatnya, pasalnya bisa sampai 50 lebih. Tetapi kalau Nabi Mika, Hagai, Obadja itu cenderung lebih sedikit sehingga disebut sebagai nabi kecil. Bethlehem ini sudah dinubuatkan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Mika. Mari kita membacanya di dalam Mika pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-5. Mika pasal yang ke-5, ayat ke-2 sampai yang ke-5. Saya sudah tuliskan di slide. Kita akan baca silih berganti, saya ayat genap, Bapak Ibu ayat yang ketiga, nanti seterusnya sampai ayat yang ke-5. Saya akan memulai. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semuanya tahu dan paham bahwa Bethlehem adalah tempat kelahiran Mesias yang dinanti-nantikan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tahu Bethlehem itu bukan kota yang besar, bukan kota metropolitan, tetapi sebuah kota kecil sekitar 15 km dari kota Yerusalem. Saudara, kota Yerusalem itu pusat ya, pusatnya peribadahan, di sana sangat ramai. Mungkin Saudara ya, Bethlehem Yerusalem itu kalau misal Surabaya itu Yerusalem, barangkali Bethlehem itu Balong Panggang begitu Saudara ya. Dan di sana tidak terlalu menjadi pusat perhatian, tidak banyak orang datang ke sana. Dan yang tinggal di sana itu adalah, kalau dulu Saudara ingat pembagian wilayah orang Israel, 12 suku Israel. Nah, Bethlehem ini adalah salah satu wilayah yang dimana suku Yehuda yang tinggal di sana. Dan bahkan waktu suku Yehuda ada banyak tempat tinggal, yaitu salah satunya area Bethlehem. Dari banyak itu, yang tinggal di Bethlehem itu hanya sedikit. Tetapi kota yang semacam ini dipakai sebagai tempat lahirnya Sang Juru Selamat. Nah, hari ini kita akan melihat kalau Bethlehem adalah tempat kecil yang memiliki dampak yang besar, sebenarnya ini juga memberikan gambaran saya dan saudara, ketika saya dan saudara ditebus sebagai orang berdosa dan ditebus menerima anugerahnya, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipakai menjadi sesuatu yang besar. Kita semuanya juga kecil, tetapi kita bisa berdampak besar di dalam anugerah Allah. Nah, hari ini saya akan membahas cara supaya kita dapat berdampak besar di dalam 3 cara. Jadi khotbah hari ini adalah 3 cara supaya saya dan saudara bisa dipakai Allah menjadi sesuatu memiliki dampak yang besar dalam hidup ini. Kalau di dalam seminar, di dalam segala macam motivasi begitu, biasanya pusatnya ada pada diri kita. Wah, lupakan masa lalumu, fokuslah kepada dirimu, kejarlah apa yang jadi ini ya. Jadi semua tentang kita. Tetapi hari ini kita akan melihat sesuatu hal yang berbeda, karena ketika kita mau dipakai menjadi sesuatu yang besar, fokusnya bukan kita, tetapi Allah kita. Mari kita memulai dari yang pertama. Saya menuliskan untuk kita bisa dipakai menjadi pribadi yang besar, berdampak besar, kita perlu untuk memandang kepada Allah yang memanggil kita semuanya. Saudara silakan perhatikan ayat yang kedua, di sana dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Seperti yang saya sampaikan, dia kecil di dalam geografis, tetapi juga kecil di dalam sisi penduduk atau orang-orang yang tinggal di sana, saudara. Tetapi tidak hanya dia kecil secara wilayah, bukan pusat pemerintahan, bukan pusat kota, bukan pusat perdagangan, dan dia kecil secara jumlah atau penduduk. Bahkan di dalam suku Yehuda pun yang tinggal di berbagai macam area, Bethlehem hanya sedikit orang tinggal di sana. Dia tidak hanya kecil dari segi semuanya itu, tapi di dalam konteks Mika waktu itu, pada zaman Mika bernubuat tentang Bethlehem ini, Bethlehem itu ada di dalam gejolak peperangan. Jadi wis ndak hanya kecil, misal sekarang deso gitu saudara ya, tidak hanya itu, tapi konteks masa itu mereka sedang mengalami gejolak dan akan menghadapi peperangan. Bahkan di dalam Nabi Mika dan Nabi Yesaya itu hidup seiringan, sejaman. Nabi Yesaya itu bilang nanti suatu saat ini Yerusalem dan sekitarnya termasuk Bethlehem itu akan dipermalukan, akan dihancurkan oleh Babel. Bahkan itu digenapi kalau saudara mengingat raja terakhirnya Israel siapa? Raja terakhir setelah pisah jadi 2, Yehuda, raja terakhir siapa? Ayo mari, ini kuis sekolah minggu berhadiah. Siapa? Hizkia? Kurang tepat? Ayo, depannya Z. Zebra. Jadi zebra. Siapa tadi menyebut di sana? Zedekia. Wah, 100 tepuk tangan untuk siapa yang ada di sana? Bu Rohana ya. Zedekia itu raja terakhir. Dan kalau saudara melihat kisah Raja Zedekia, itu sangat tragis sekali. Jadi Zedekia itu melihat putranya dibunuh. Setelah putranya dibunuh, matanya itu
Diapakan? Dicongkel saudara ya. Itu hukuman yang paling memalukan dan memilukan. Kenapa? Karena seolah-olah musuh-musuhnya atau bangsa Babel itu ingin memberitahu, biarlah waktu kamu tidak bisa melihat apa-apa, yang kamu ingat terakhir adalah anakmu yang mati. Jadi saudara bayangkan, saudara mau tidak bisa lihat seumur hidup saudara, dan yang saudara ingat pemandangan terakhir adalah pemandangan anak yang mati. Jadi itu terjadi sekitar 100 tahun setelah nubuatan Mika ini, tetapi sebenarnya gejolak perangnya dengan Asyur dan Babel itu sudah terjadi di saat Mika menyampaikan nubuat ini. Jadi saya ingin mengatakan Bethlehem tidak hanya kecil, bukan pusat perhatian, bukan kota yang besar, tetapi di saat itu dia juga mengalami gejolak peperangan, bahkan sudah dinubuatkan bahwa mereka semua nanti akan dipermalukan. Dan itu digenapi 100 tahun kemudian ketika Raja Zedekia dipermalukan oleh Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kisah semacam ini, bagaimana Bethlehem yang tidak terpandang itu dipakai menjadi tempat lahirnya Sang Juru Selamat. Kisah semacam ini berulang kali dinyatakan di dalam Alkitab. Iya, Allah memakai yang lemah, yang kecil, bahkan tidak diperhitungkan itu untuk kemuliaannya. Saudara kalau memperhatikan di ayat yang kedua B, di sana dikatakan daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi dari Bethlehem akan bangkit seseorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kira-kira kalau saudara membaca teks ini, nanti akan lahir raja dari yang memerintah Israel, lalu dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini berbicara tentang siapa? Siapa? Pasti bicara soal Kristus, saudara ya. Mungkin saudara akan berpikir, wah iyalah orang yang permulaannya sudah ada dari sejak purbakala. Ya siapa lagi yang sudah ada dari sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ya saya awalnya juga berpikir bahwa ini bicara tentang Kristus, berbicara karena Kristus dikatakan dia sudah ada sejak kekekalan. Tapi jawabannya saudara, memang tokohnya ini merujuk kepada Kristus. Tetapi alasannya bukan karena dikatakan sejak zaman purbakala itu artinya sejak kekekalan, bukan. Karena kata sejak masa purbakala ini di dalam teks Ibraninya itu bukan merujuk kepada waktu yang tidak ada di dalam sejarah. Sekali lagi ya, kata yang sudah ada sejak zaman purbakala itu pakai kata Ibrani yang artinya bukan waktu yang tidak dicatat dalam sejarah, bukan. Kata ini seringkali dipakai untuk menunjukkan sebuah peristiwa di dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi bukan merujuk kepada kekekalan, mungkin sekilas dalam teks bahasa Indonesia kita akan mengartikan kekal, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada, begitu saudara, tapi bukan. Ternyata teks ini merujuk kepada sebuah peristiwa yang ada di dalam sejarah manusia, bisa diingat dan dicatat. Dan kalau banyak penafsir menunjukkan hal ini merujuk kepada masa keemasan Raja Daud. Karena saudara tahu ya, Raja Daud itu raja yang sangat luar biasa. Israel itu secara banyak hal mencapai masa kejayaan di saat Raja Daud memerintah. Sehingga ini merujuk kepada masa keemasan Daud. Dan kalau kita mengingat Daud, saudara tentu ingat Daud, ceritanya waktu dia dipilih menjadi raja, apakah dia diperhitungkan? Tidak. Ingat ceritanya, adik-adik sekolah minggu semuanya. Bapaknya Daud siapa namanya? Isai. Saudara ingat siapa yang akhirnya melantik Daud menjadi raja? Nabi siapa? Samuel ya. Waktu Samuel datang, aku pengen mencari raja, coba keluarkan anakmu semua, Isai, gitu ya. Terus Isai mengeluarkan anak-anaknya. Apakah semua dikeluarkan? Tidak. Daud dibiarkan di padang ya. Udah kamu di sana aja, nggak usah. Bahkan bapaknya sendiri itu underestimate dengan Daud. Bapaknya semacam, enggak mungkin lah kalau sampai Daud nanti dipilih. Jadi sudahlah yang produk unggulan saja yang dikeluarkan. Jadi anaknya yang gagah-gagah semua karena semua tentara itu ya. Jalan tapi Samuel bilang bukan ini, bukan ini, bukan ini. Sampai anaknya habis.
Lalu Samuel berkata kepada Isai, bertanya ya, masih adakah anakmu? Masih ada satu di sawah gitu. Atau dia lagi menggembalakan domba gitu. Tapi nggak mungkin rasanya dia gitu. Nggak apa-apa, coba panggil. Waktu Daud berjalan, dikatakan yang saya paling ingat itu pipinya apa? Kemerah-merahan. Lalu Samuel bilang, ini raja yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kalau kita memandang sebuah polanya sama. Sesuatu atau seseorang pribadi yang tidak diperhitungkan dalam kacamata dunia, tetapi Tuhan memakainya dengan luar biasa. Tuhan tidak memakai orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang merasa dirinya layak untuk dipakai dalam banyak hal. Tidak, tetapi Tuhan seringkali memakai orang-orang yang tidak diperhitungkan untuk menunjukkan kemuliaannya. Dan itu juga berlaku bagi Kristus yang saya dan saudara sembah. Dia lahir di kota Bethlehem yang kecil itu, yang tidak diperhitungkan itu, untuk bisa menunjukkan bahwa Sang Juru Selamat itu bukan bicara soal kemewahan, bukan bicara soal kenyamanan, bukan bicara soal kekuasaan, tetapi berbicara tentang seseorang yang lahir di tempat yang paling sederhana. Saudara, apa yang dapat kita ambil dari teks ini? Saudara, jangan pernah kita itu tenggelam di dalam tanda kutip ya, menjadi pribadi yang kecil, saudara ya. Ada banyak orang saya menjumpai itu begini ya, wah Pak tolong ya bisa melayani di bagian ini, tolong ya gitu. Saya berulang kali mendapatkan, Pak saya tidak bisa. Biasanya langsung ditambahkan, dulu dari kecil saya tidak pernah begini, masa lalu saya Pak buruk dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi langsung satu tembok untuk kita tidak berani melakukan sebuah pelayanan. Ada banyak orang yang merasa diri tidak layak, merasa diri hina, merasa diri tidak sebaik orang lain, merasa diri tidak sekeren orang lain, merasa diri saya tidak terlalu kaya seperti orang lain, merasa diri saya tidak punya banyak hal, harta dan lain sebagainya seperti anggota gereja lainnya. Ada banyak orang kecil dan merasa dirinya terlalu kecil. Dan saudara, hari ini kita diingatkan Tuhan bisa memakai siapa saja. Ini bergantung kepada apakah saudara mau untuk melihat Allah yang besar. Bukan melihat kepada saudara, tetapi melihat kepada pribadi yang besar itu. Sekaligus ini juga menunjukkan jangan pernah ada di antara kita yang merasa itu, saya bisa semuanya. Saya layak untuk memegang banyak hal di dalam kehidupan ini, termasuk pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan seorang pemuda, waktu saya jadi ketua IBYC, saya tanya, oh kok kamu enggak ikut IBYC begitu ya. Nah, ini satu pelantaran di atas saya sedikit. Tidaklah. Ya sudah besar gitu. Kalau biasanya kan alasannya kalau usianya sudah besar itu masih oke lah ya saudara ya. Sudah gak nyambung sama anak-anak kecil. Tapi dia menambahkan, ya mungkin sudah saatnya saya itu tidak jadi peserta sebenarnya. Tetapi jadi pembicara gitu. Kaget saya. Wah ada ya orang semacam ini begitu ya. Jadi saudara, ada banyak orang merasa dirinya itu bisa segalanya, dirinya harus yang selalu tampil di depan, dirinya selalu yang harus ada, namanya harus tercantum. Dimanapun tempatnya, ada orang-orang semacam ini dan sebenarnya itu bukan karakter yang Tuhan inginkan. Jadi jangan terlalu minder, merasa tidak mampu melakukan apa-apa, dan jangan juga terlalu jumawa dan mengatakan semua bisa saya kerjakan. Sudah di bagian selanjutnya saya menyampaikan, nilai Injil itu sangat bertentangan dengan dunia. Di saat dunia selalu melihat pencapaian dan prestasi, Injil justru memanggil yang tidak diperhitungkan untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ya, tadi makanya saya bawa tas, saudara ya. Saudara silahkan melihat dan memilih, saudara. Di dalam tas saya ini ada banyak barang, saudara. Coba tebak apa barang di tas saya? Apa? Uang? Ini. Kelihatan ini saudara ya, hambanya ini ya. Hamba Tuhan atau hamba uang? bukan uang, Mas Opi. Saya punya laptop, saudara ya. Namanya ini tas laptop ya, jadi ya ada laptopnya. Lalu saya juga punya, lupa lagi belum saya. Ya, saya punya HP saudara ya. Punya HP, mana tab saya? Saya pura-pura masukkan ya saudara. Saya punya tab juga saudara. Terus saya juga punya, ya suka dengerin musik, ini headset ya. Atau ini namanya apa sih?
earphone ya, earphone. Lalu saya juga punya, ini sudah ada yang tahu? Apa ini? Supaya tidak ada mereknya saya buka aja ya saudara ya. Ini saudara, saya punya spon. Kira-kira saudara, kalau saudara saya suruh milih, saudara akan milih mana? Jujur saudara ya, tidak usah sudah dengar khotbah, baru nanti dibaik-baikan pilihannya. Kalau saudara mau pilih yang mana? Laptop. Bu Ayu kemarin beli berapa laptop? Yang paling tinggi ini saudara, laptop. Terus ada tab, ada HP, ada spon dan ada headphone. Saudara pilih mana? Ini kok tasnya, ini unik memang ini beliau ini ya. Yang di sini tolong ya pilihannya. Di tas sudah nggak ada apa-apa, tinggal ada charger laptop di sana. Pilih yang mana? Pasti laptop. Atau HP? HP saya? Ya HP saya. Ada M-bankingnya, lumayan nih saudara ya. Mungkin saudara akan memilih laptop atau HP. Setidaknya punya nilai atau harga yang lumayan mahal. Tapi kalau saya memilih busa. Saya memilih busa. Ini harganya ada yang tahu ibu-ibu? 8.000 luar biasa ya. 8.000 rupiah saudara busa. Tetapi kalau saya memilih busa ini, pertanyaannya apakah karena busa ini baik? Apakah busa ini sangat menarik hati saya? Tidak. Tapi saya memutuskan untuk memilih busa ini. Jadi kalau saudara berkata, Pak saya itu gak cukup baik loh dalam banyak hal untuk melakukan ini. Tetapi saudara perlu ingat, ini bukan tentang saudara. Bukan tentang busanya. Busanya ini saya gini kan mungkin saya taruh di sini gak ada yang mau bawa pulang kok saudara. Tapi busa ini menjadi pribadi yang bermanfaat, berguna, berharga. Karena ada saya yang memilih di antara 5 pilihan, saya pilih busa ini. Jadi ini bukan tentang saudara, bukan tentang kelemahan saudara, bukan tentang apa yang saudara miliki dan lain sebagainya, tapi tentang Allah yang memilih saudara untuk memakai saudara menjadi pribadi yang besar. Jadi busa ini berharga bukan karena dia, tapi karena saya yang memilih busa ini. Itulah saudara gambaran kalau saudara dipercayakan sebuah tugas, sebuah pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya di gereja ya, banyak hal dimanapun saudara ditempatkan. Saudara itu jangan menjadi pribadi yang minder. Kenapa? Karena saudara itu dipilih dan dipanggil oleh siapa? Allah yang luar biasa. Jadi fokusnya bukan pada kita, tetapi fokuslah kepada Allah yang memanggil saudara. Musa kalau dia fokus kepada dirinya ya. Saudara tahu Musa? Berapa alasan yang diutarakan Musa ketika dia dipanggil Tuhan? Waduh banyak sekali saudara. Mungkin itu definisi saombo-ombone alas, seombo. Alasanmu itu ya Musa ya saudara ya. Dan kita juga seringkali begitu saudara, gak hanya Musa. Maka hari ini kita diingatkan pandanglah kepada Dia yang memanggil kita. Saya sering mendapatkan kalimat ini, biasanya ini diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan ya. Kalau kamu dipanggil Tuhan, maka Tuhanlah yang memampukan dan mencukupkan. Dan itu berlaku bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan. Tapi untuk kita semua. Kalau Dia memanggil kita, memang kita ini terbatas, kita harus mengakui. Tetapi kita harus memandang kepada Dia yang tidak terbatas. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, hiduplah di dalam proses Tuhan. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Teksnya di ayat yang ketiga itu berbunyi begini. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Sebab itu Allah akan membiarkan mereka, orang-orang di Bethlehem, sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Jadi ada semacam proses menunggu sampai Raja, Sang Mesias itu nanti datang. Dan Nabi Mika itu juga ternyata punya kosakata yang bagus ya, yang indah ya. Dia menggambarkan proses menunggu itu seperti waktu perempuan yang akan melahirkan itu telah melahirkan. Jadi pasti seorang ibu-ibu itu punya waktu mengandung ya. Adakah yang baru 1 bulan keluar? Atau mungkin kita berkata, Pak supaya cepat saya tambah ibu mengandungnya. Yang awalnya ibu mengandung 1, saya tambah 9 Pak. Supaya waktunya bisa 1 bulan keluar bayinya. Bisa? Tidak bisa. Jadi kalau bicara soal penggambaran perempuan yang akan melahirkan, telah melahirkan itu bicara soal pasti ada waktu
waktu, ada proses yang Tuhan izinkan untuk bisa membentuk kita menjadi pribadi yang berdampak besar. Ada proses, ada waktunya yang Tuhan izinkan bagi setiap kita. Kemarin di Natal saya mencoba menghitung dan memberitahu kepada saudara ya, bahwa dari janji penebusan, Kejadian 3:15, sampai Yesus lahir, berapa tahun? Mungkin kurang lebih ada 6.000 tahun ya. Saya tidak pernah terfikir 6.000 tahun itu selama apa. Tetapi itulah janji yang Tuhan berikan dan realisasinya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita ambil dari Nabi Mika bernubuat ini mungkin sekitar 700 sebelum Masehi, 700 tahun saja. Tapi ketika janji pertama diberikan dalam Kejadian 3:15 itu 6.000 tahun sampai Kristus lahir. Saudara, banyak orang Kristen hanya mau jadi besar tanpa ingin mengalami proses dari Tuhan. Banyak orang Kristen atau banyak di antara kita hanya pengen jadi pribadi yang besar, yang dikenal banyak orang, tetapi tidak ingin mengalami proses dari Tuhan. Bahkan setiap orang yang mungkin berproses menunggu, tidak semua yang menunggu itu menunggu dengan tekun dan penuh pengharapan. Tidak. Tidak semua yang menunggu itu bisa menunggu dengan tekun, dengan setia, dengan penuh pengharapan. Tetapi hari ini kita diingatkan, setiap kita yang mau dipakai menjadi pribadi yang berdampak besar bagi kemuliaannya, pasti akan mengalami proses dari Tuhan. Proses akan menjadikan kita lebih siap, lebih kuat, dan tidak mudah untuk tumbang. Kenapa? Karena kita sudah dikuatkan di dalam proses itu. Saudara, saya ada sebuah kesaksian pribadi, ya mungkin saya pernah cerita di khotbah beberapa waktu lalu. Dulu saudara banyak yang bertanya, Pak kenapa moro-moro dari kuliah psikologi akhirnya menjadi seorang pendeta? Ya banyak teman-teman saya juga bertanya, tidak menduga kenapa saya memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Saudara, saya itu sudah pengen jadi pendeta dari SMA, saudara. Wah SMA saya itu kalau dalam bahasa Jerman itu bewedik sekali. Ya ada saksi hidup di sini ya, Pak Yusua ini teman saya SMA ya. Kami satu kelas 10, 11, 12 saya berpisah karena penjurusan ya. Lalu di SMA itu saya, puncak kenakalan saya itu di SMA, saudara. Makanya kemarin ada parodi apa itu, minum-minuman keras, merokok itu. Saya pernah ada di dalam semua itu. Bahkan saya tidak hanya yang coba-coba tetapi kecanduan merokok. Saya pernah ada di titik itu, saudara. Lalu kemudian, singkat cerita, kalau SMA biasanya kelas 1 masih takut-takut, kelas 2 puncaknya, kelas 3 tobat ya. Mau apa? Mau ujian ya. Dan saya mengalami itu ya. Kelas 3 saya coba meninggalkan semuanya. Lalu kemudian saya berpikir, memang dari dulu saya itu pengen jadi seorang pendeta begitu ya. Lalu tibalah di saat saya harus izin kepada orang tua saya. Orang tua saya itu bilang, janganlah gitu ya. Kuliah dulu saja. Jadi bukan melarang tapi menganjurkan. Kuliah dulu sajalah di umum gitu ya. Lalu saya hanya berpikir satu hal, apa ya jurusan yang paling dekat dengan pendeta itu apa gitu. Terus ketemulah psikologi. Karena saya berpikir psikologi itu dengerin orang cerita kan, ya mungkin pendeta juga begitu kerjaannya gitu ya. Jadi alasan saya ngambil psikologi hanya itu saja. Lalu kemudian saya menjalani, sebenarnya saya pengen langsung STBI tapi saya menjalani untuk masuk di perkuliahan umum di Malang. Lalu kemudian saya menyelesaikan perkuliahan, sudah selesai. Lalu saya bilang lagi, sudah selesai kan kuliahnya? Ya saya waktunya masuk ke STBI. Orang tua saya bilang, yuk mbok yuk kerja dulu lah. Mosok sudah kuliah 4 tahun gak dipakai. Baiklah, saya dengan berat hati saya bekerja. Saudara tahu apa pekerjaan saya di luar pendeta? Jadi guru, saudara. Saya itu pernah jadi guru BK di salah satu sekolah di Batu. Sekolah Kristen, saudara. Nakalnya turut sikut, saudara. Kalau orang Jawa bilang itu murid-muridnya, aduh Tuhan Yesus. Jadi saya itu sempat, bahkan ini yang paling ekstrim, saya itu sempat mau dibunuh sama bapaknya wali murid. Kenapa? Saya itu membelani anaknya. Karena waktu itu saya tidak tahu kenapa ya. Bagi saya perlu untuk bisa merangkul anak-anak itu yang narkoba, yang merokok, seks bebas dan lain sebagainya. Saya perlu merangkul mereka. Jadi saya itu ekstrim ya. Jadi kalau ada anak-anak begitu saya itu datengin, saya datang ke warung, saya ikut dia nongkrong. Tapi sudah tidak merokok, saudara ya. Saya ikut dengan kehidupan mereka, masa kelam mereka. Dan satu saat bapaknya ini terlalu emosi karena saya
dirasa terlalu ikut campur dengan urusan anaknya. Dan bapaknya bilang, mana gurumu namanya Bayu itu ya? Saya pengen habisi dia. Anaknya cerita kepada saya takut saudara, itu bapaknya cukup mengerikan dan terkenal killer di sekolah itu ya. Tapi saudara, semua itu saya jalani. Di Batu saya ngekos, dan kemudian saya berpikir saya itu sudah tidak bisa. Panggilan saya adalah seorang pendeta. Saya bilang sekali lagi, saya pengen masuk pendeta, dan akhirnya untuk kesekian kalinya Bapak Ibu saya mengizinkan, dan saya akhirnya masuk ke seminari. Dan saudara, ketika saya merenungkan saat ini, ternyata saya melihat bahwa Allah itu memakai Bapak Ibu saya. Mungkin saat itu saya itu semacam sebel dengan Bapak Ibu saya. Kenapa nggak mau ngerti dengan pilihan anaknya begitu ya? Kan orang tua tuh seharusnya ngikutin ya apa yang anaknya mau gitu kan saudara ya. Bakatnya apa, itunya apa gitu. Tapi sekarang saya bersyukur, tidak jadi menyesal. Kalau mungkin dulu saya tidak mengikuti apa yang dikatakan orang tua, mungkin saya sekarang ini menjadi pribadi yang sangat tidak siap. Karena apa? Karena pengalaman formal saya berkuliah psikologi itu dipakai Tuhan untuk memperlengkapi saya menjadi seorang pendeta. Pengalaman saya harus menghadapi banyak orang tua marah-marah, anak yang liar, yang nakal sekali luar biasa. Itu Tuhan siapkan untuk saya bisa menghadapi Bapak Ibu Saudara yang konseling dengan banyak masalah di ruang konseling yang saya dengar. Sehingga saya akhirnya tidak menjadi pribadi yang kagetan. Kalau ada masalah yang berat gitu Tuhan sudah siapkan beberapa tahun lalu ketika saya menghadapi banyak orang tua yang marah-marah karena anaknya dan lain sebagainya. Saudara, ternyata banyak hal di dalam hidup ini kita perlu untuk proses, saudara. Bahkan yang baru saja ketika mungkin ini pertama kali saya mengucapkan di mimbar ini. Saudara, seperti yang saudara telah gumuli tahun lalu untuk mengundang saya menjadi seorang gembala sidang. Di tahun 2024, saya menjawab, kalau saudara masih ingat surat jawaban saya menyatakan bersedia, tetapi tidak sekarang, tidak tahun depan, tapi 2 tahun lagi, yaitu di tahun 2026. Ketika saya muger, saya kan keluar ya, surat dibacakan, setelah keluar ada banyak jemaat yang bertanya, kenapa lama sekali Pak? Kenapa harus menunggu 1,5 tahun? Baru bersedia, kenapa tidak sekarang saja? Itu baru jemaat saudara ya. Lalu kemudian waktu saya munas ketemu dengan teman-teman banyak hamba Tuhan gitu ya. Wah, sekarang sudah jadi gembala ya di Pengharapan? Belum. Lalu kemudian saya berkata prosesnya nanti tahun 2026. Kenapa? Lama sekali gitu ya. Toh kamu kan sudah di situ. Saudara, ketika saya bergumul dengan istri saya hanya mengatakan kita tidak siap sekarang. Kita perlu proses. Kita perlu mempersiapkan diri. Maka di surat saya menuliskan, kami merasa sekeluarga perlu mempersiapkan diri lebih lagi. Saudara, kita tidak bisa melewatkan yang namanya sebuah proses, saudara. Maka kalau saat ini kita diproses oleh Tuhan, kita perlu bersyukur karena Tuhan waktu memproses kita sekalipun tidak enak itu, sekalipun menyakitkan itu, Tuhan sedang mempersiapkan hal yang baik pada masa kemudian. Tuhan sedang siapkan saudara supaya pada kemudian hari kalau saudara diperhadapkan pada sebuah tantangan dinamika, saudara sudah siap. Saudara menjadi pribadi yang sudah tangguh karena saudara sudah teruji melalui proses dari Tuhan. Sehingga saat ini saya berkata terima kasih kepada orang tua saya. Karena saya yakin orang tua saya dipakai Tuhan untuk memproses hidup saya. Bahkan kita juga bisa diproses oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga kita, bahkan oleh sesama jemaat yang ada di tempat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalimat berikutnya saya mengatakan begini. Kita sering tidak menyadari bahwa Allah bekerja lebih dari apa yang kita inginkan. Bahkan Allah sering memberikan melampaui apa yang kita doakan. Kalau saudara merenungkan kalimat ini, menurut saudara ini amin atau tidak? Kita sering tidak menyadari bahwa Allah bekerja lebih dari apa yang kita inginkan, bukan? Bahkan Allah seringkali memberikan melampaui apa yang kita doakan. Kita mendoakan A, B, C, ternyata Allah memberikan jawaban yang lain. Dan jawaban itu seringkali membuat kita kok bisa Allah bekerja dengan luar biasa semacam ini. Saya berulang kali mendengar kata-kata mulut dari orang tua, Pak, saya tidak menyangka kalau sampai saya akhirnya bisa meluluskan anak-anak saya. Semua anak-anak saya bisa sarjana, puji Tuhan Pak. Ini
satu hal yang gak pernah saya bayangkan. Saya berulang kali mendengar kata-kata itu. Bukankah itu bukti bahwa mungkin kita tidak mendoakan sebesar itu, tetapi Tuhan memberikan apa melebihi dari apa yang saya dan saudara doakan dan pikirkan. Saudara, kuncinya apakah kita mau diproses oleh Tuhan? Apakah kita mau untuk menghadapi mungkin kesakitan, mungkin sakit hati, mungkin kecewa, dikecewakan orang. Tetapi biarlah kita mensyukuri semuanya karena Tuhan memproses dan mempersiapkan kita untuk hal yang lebih besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua. Dan yang terakhir, setelah yang pertama kita belajar memandang kepada Allah, bukan kepada diri kita. Yang kedua, kita bersedia untuk diproses oleh Tuhan. Yang terakhir saya menuliskan, kita perlu untuk mengerjakannya di dalam dan untuk Tuhan. Kata kuncinya adalah di dalam dan untuk Tuhan. Saudara, ini tidak bisa dibalik. Ada orang bilang, saya ingin mengerjakan untuk Tuhan saja. Kelihatannya benar. Untuk Tuhan saja, benar. Tapi kalau saudara tidak mengalami bekerja di dalam Tuhan dulu, mendapatkan kekuatan Tuhan dulu, saya percaya pelayanan kita, pekerjaan kita tidak akan pernah bisa berhasil. Saudara, di sana dikatakan ya, dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan, ini bicara soal otoritas Sang Mesias yang nanti akan lahir. Itu bukan dari kekuatan politik, bukan, tetapi dari Allah sendiri. Bahkan di sana dikatakan di ayat-ayat berikutnya, mereka akan diam dengan tentram. Jadi kepemimpinan Sang Mesias nanti ketika lahir, yaitu Yesus Kristus, itu penuh dengan keamanan dan damai sejahtera. Tapi kita tahu waktu Kristus lahir semuanya tidak baik-baik saja. Peperangan itu ada, bahkan sampai detik ini peperangan itu ada. Bukan hanya peperangan tembak-tembakan. Apakah itu ada? Ada. Sekarang masih banyak saudara-saudara kita yang meninggal, yang menjadi korban dari perangnya dua negara, saudara. Atau mungkin perang dagang dan lain sebagainya. Sekarang banyak kebijakan-kebijakan antar negara yang bisa, pokoknya mana yang paling menguntungkan buat saya, begitu saudara ya. Saya pernah ngobrol dengan seseorang, saudara, yang bingung untuk meletakkan uangnya. Saking banyaknya dia bingung mau investasi kemana. Ada loh saudara, tipe orang begitu saudara ya. Mungkin di sini ada yang begitu ya. Menjelang, nanti nggak tahu ya ke depan itu seperti apa. Jadi ini investasinya itu mau dibentukkan apa gitu. Mau emas, mau deposito, atau mau apa gitu saudara ya. Karena nanti mau melihat di depan itu seperti apa. Karena kebijakan satu itu akan mempengaruhi ke depan seperti apa. Ini Pak Donald Trump betul ya. Amerika Serikat misalkan mau ngomong apa hari ini, itu berdampaknya bisa sampai kemana-mana saudara. Sampai ke Pandegiling itu bisa dampaknya. Padahal yang bikin kebijakan sana di ibu kota Amerika mana? Ya, saya pernah terkecoh juga ya. Ibu kota Amerika itu New York atau New York gitu. Padahal ya duduk New York. Ibu kotanya mana? Washington DC gitu. Yang bikin kebijakan sana bisa berpengaruh di sini saudara. Kita ada di dalam kondisi yang penuh dengan konflik. Tetapi dia akan memerintah dengan aman. Itu sebabnya dikatakan kekuatannya harus dari Allah saudara. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang berdampak besar. Nah saya sering mengucapkan kata-kata ini. Silahkan dilanjutkan. Dan biarlah ini boleh mengingatkan kita sekali lagi. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Sebelum Allah bekerja melalui kita, Ia selalu ingin bekerja di dalam kita. Perhatikan baik-baik saudara ya. Sebelum Dia ingin bekerja pakai kita kemana-mana, Dia selalu ingin bekerja dulu di dalam hati kita. Dengan kata lain, tanpa membiarkan Allah bekerja di dalam kita lebih dulu, pelayanan akan terasa kering dan sangat melelahkan. Karena banyak orang yang dipakai Tuhan berpikir, saya melakukan A, B, C, D pelayanan supaya diterima Tuhan. Supaya apa? Diterima Tuhan. Tapi kalau kita mengamini kalimat ini, saudara lelah kayak apapun pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam segala kesibukan saudara, saudara tidak akan lelah. Kenapa? Karena saudara melakukan semua itu bukan supaya diterima, tapi karena sudah diterima. Maka kemarin sebelum ibadah Natal, di tengah semua persiapan, saya berdoa dengan pelayan. Saya mengingatkan para pelayan semuanya, bahwa bersukacitalah di dalam melayani Tuhan. Biasa kalau Natal itu kan banyak yang diingat ya, gak seperti kalau kebaktian biasa.
kata-kata tadi udah disiapkan, yang choir misal gerakannya seperti apa, yang main drama mungkin sampai nggak bisa tidur, betul Pak Oni ya? Atau Mbak Erika gitu ya, oh, nyenyak tidurnya ya? Oh iya, mungkin nggak berpikir, tidak. Tapi mungkin banyak dari kita yang akhirnya memikirkan sedemikian rupa sampai kemudian sampai stres dan lain sebagainya dengan segala pelayanan. Biasanya kita stres karena nanti orang bilang apa dengan saya. Nanti orang akan memuji saya atau mengkritik pelayanan saya. Kalau kita semuanya dipusingkan dengan semua itu, kita melakukan pelayanan supaya diterima. Bukan karena sudah diterima. Maka saya kemarin mengingatkan dengan 2 kalimat sederhana. Tidak ada pujian yang bisa membuat kita terbang. Tidak ada kritikan yang membuat kita hancur. Karena sebesar apapun pujian, itu untuk Tuhan. Dan sebesar apapun kritikan, kita perlu ingat bahwa identitas kita tidak ditentukan dari apa yang orang katakan, tapi kita aman di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melayani dengan mental di dalam Dia dan untuk Dia. Ingat-ingat, saya nggak mau hanya melayani untuk Dia saja, tapi harus di dalam Dia dulu. Di dalam apa? Di dalam anugerahnya. Kita aman di dalam anugerah Tuhan, maka kita bisa berjuang semaksimal mungkin, tapi bukan untuk dipuji, bukan menghindari kritikan, bukan. Tetapi sebagai ucapan syukur, kita sudah ditebus oleh Kristus. Saudara, saya mengundang pemain musik ke depan. Inilah yang seharusnya menjadi hal yang kita perhatikan. Allah ingin memakai kita menjadi pribadi yang besar, saudara. Tetapi biarlah